Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini saya ingin membahas sesuatu yang merupakan salah satu resiko dari kegiatan pendakian gunung maupun jelajah alam. Di mana resiko yang akan saya ceritakan ini dapat mengalami siapa saja, entah kita ini sebagai pemula atau yang baru mulai naik gunung, maupun yang sudah sering naik gunung bahkan seperti guide maupun porter sekalipun. Nah, kita tahu teman-teman, beberapa waktu yang lalu itu beberapa gunung ditutup oleh pemerintah dengan apapun alasannya ya. Ada yang karena bencana alam, ada yang karena faktor pandemi, ada yang karena pemulihan ekosistem. Kita semua sudah tahu, dan beberapa gunung khususnya di gunung-gunung yang favorit itu sudah melaksanakan kegiatan penutupan sementara tersebut yang durasinya sangat bisa memungkinkan untuk ekosistem kembali berkembang lagi atau kembali pulih lagi. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah hal yang bagus bagi alam itu sendiri ya, karena dimana tanaman yang mungkin nggak sengaja terinjak-injak akhirnya bisa tumbuh lagi. Mungkin hewan yang tadinya enggan ke sana, habis itu setelah manusianya sepi, mereka pada ke tempat itu lagi. Kemudian suara kicauan burung yang biasanya takut karena speaker, akhirnya burungnya ke sana lagi. Nah, tapi di sini justru kita akan membahas dari dampak resiko adanya penutupan gunung tersebut. Bukan berarti saya tidak setuju ya, saya sangat setuju dan sangat mendukung bahwa gunung memang harus ditutup beberapa saat untuk pemulihan ekosistem supaya alam ini terus seimbang. Masalahnya adalah yang kita nggak tahu itu mungkin kalau terutama resiko bertemu dengan hewan buas itu semakin gede, apalagi kalau gunungnya pas awal-awal dibuka. Ini yang harus kita semua pahami, baik sebagai pemula maupun sebagai orang yang sudah sering naik gunung, guide dan porter sekalipun, bahwa resiko tersebut pasti ada. Karena ya kembali tadi, hutannya udah jarang manusia, akhirnya hewannya nyaman dan akhirnya hewannya masuk ke situ, tahu-tahu nanti dibuka ketemu manusia. Jadi angkatan-angkatan pertama ini wajib waspada dan hati-hati. Ada beberapa jenis hewan itu yang enggan atau malu-malu kalau ketemu manusia. Jadi kayak misalnya bangsanya kucing-kucing besar, itu kan mereka cenderung menghindari manusia. Bangsanya mamalia itu mereka cenderung menghindari manusia. Namun ada beberapa spesies atau jenis hewan itu yang agresif, invasif, dan teritorialnya keras banget gitu loh. Jadi mereka nggak sama sekali takut sama manusia, bahkan cenderung untuk melakukan sebuah penyerangan. Jadi kemarin itu ceritanya, beberapa teman saya itu ada yang WA bahwa habis lewat gunung yang sudah lama ditutup jalurnya, habis itu beliau-beliaunya lewat sana, sudah sering lewat sana, namun ternyata ada yang berubah dari jalurnya, yaitu sudah dipakai jadi sarang tawon Vespa. Nah, ceritanya gitu, karena sebelum-sebelumnya kan rame banget. Ini saya sebut aja gunungnya ya, langsung aja Gunung Penanggungan. Jadi di Gunung Penanggungan itu di Mojokerto itu sempat ditutup mungkin beberapa bulan, saya lupa pastinya 2 bulan atau 3 bulan, pokoknya sempat ketutup yang jalur via Tamiajeng itu. Akhirnya jalur pendakian yang biasanya itu seharinya bisa 100-200 orang, bahkan mungkin kalau weekend bisa sampai ribuan, mendadak sepi. Bersaranglah si tawon Vespa ini di dekat jalur. Nah, karena saking lamanya, jadi sarangnya makin lama makin berkembang. Dan kemarin pada saat sudah dibuka, teman-teman itu mulai nyoba naik ke sana, ternyata kena serangan oleh tawon Vespa itu, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit opname 3 hari atau 4 hari, itu saya kurang tahu, lupa.
Yang jelas sampai seberbahaya itu, dan itu bukan kasus yang pertama kali ternyata. Jadi kloter sebelumnya, beberapa hari sebelumnya itu juga kena serangan dari tawon Vespa. Nah, sorry ada telepon. Nah, apa namanya? Untuk itu kita laporkan kepada pihak Basecamp, dan saya yakin Basecamp pun juga tidak akan bisa berbuat banyak karena memang itu kan habitatnya gitu loh, sudah menjadi ekosistemnya, sudah menjadi habitatnya, kan kita yang bertamu gitu. Jadi tidak mungkin kalau dari pihak Basecamp itu melakukan evakuasi sama sarang tawon tersebut gitu. Ya, mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah membuat jalur baru atau memasang peringatan tanda bahaya serangan tawon di situ. Nah, tapi yang mau saya sampaikan bukan tentang itunya. Maksudnya kita ini harus waspada, jangan sampai takabur, jangan mentang-mentang kita udah sering naik gunung terus merasa aman-aman aja, tidak akan terjadi apa-apa. Enggak, no, salah. Jadi siapapun Anda, seberapapun pengalamannya Anda, kalau takabur, gerusa-gerusu, sembrono, ceroboh dan lain sebagainya pasti bisa celaka. Nah, yang ingin saya ingatkan adalah tolong teman-teman jangan sampai kita membuat orang lain celaka. Ya, diri kita sendiri celaka dan orang lain celaka. Contohnya kayak gini. Ini kalau kita bahas tawon ya. Tolonglah speaker atau suara musik, mau nyetel apapun musiknya, mau sholawatan, mau hardcore, mau musik yang tiktokan dan lain sebagainya, tolong dengarkan sendiri aja pakai headset kalau terpaksa harus dengar. Karena apa? Hal-hal tersebut akan mengurangi kewaspadaan teman-teman yang lain, karena seharusnya bisa dengar suara tawon wang-wang lewat telinganya, tapi tertutup oleh suara speaker Anda. Ya, jadi bukan karena kita tidak suka musiknya, ya mungkin memang kita nggak suka musiknya, tapi di alam itu maksudnya dilarang speaker itu ya untuk itu gitu loh. Jadi siapa tahu ada suara pohon retak atau runtuh mau kita kan kalau bisa dengar itu kan refleksnya akan jauh lebih baik daripada terhalang dengan suara musik. Jadi tolong sekali lagi buat teman-teman yang masih suka nyetel musik apapun itu atau suara-suara apapun itu, tolong, memang tidak ada aturan yang tertulis mungkin, dan mungkin sudah ada aturan yang tertulis tapi tidak ada tindakan yang tegas dari petugas. Jadi kita saling mengingatkan dan saling sadar satu sama lain bahwa kegiatan pendakian itu yang kita utamakan adalah keselamatan. Salah satu menjaga keselamatan adalah dengan tetap bersikap waspada. Salah satu sikap waspada bisa tercapai kalau kita bisa peka terhadap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita hirup, apa yang kita rasakan. Nah, supaya indera-indera kita ini bekerja dengan baik, tolong fungsi dari radar yang ada di tubuh kita ini jangan diganggu oleh hal-hal yang tidak semestinya gitu loh. Jadi kayak dengerin speaker kayak, atau rame-rame sendiri dan lain sebagainya. Takutnya mungkin Anda tahu tapi orang lain yang harusnya bisa menghindar jadi tidak bisa menghindar karena terganggu sama polusi suara yang diberikan. Ya intinya begitu sih. Kita harus sadar bahwa pokoknya kita berangkat dari rumah itu mindsetnya harus satu. Gunung tidak ada yang 100% aman, selalu ada resiko. Sesering-seringnya kita naik gunung, kita itu masih bisa celaka gitu loh. Kayak saya punya temen yang ada di playlist Near Death Experience itu kan, beliau-beliau ini kan sudah berpuluh-puluh kali naik gunung, bahkan mungkin ada yang nyampe ratusan kali karena ikut Mapala dan lain sebagainya. Tapi apes itu ya bisa datang kapan aja. Mas Rinal pernah ke Sambar Petir, pernah ke kebledosan Gunung Semeru. Om Budi yang udah dari muda banget naik gunung sampai usianya 60 tahun ke atas, ya masih bisa celaka, kepalanya bocor dan sebagainya. Kemarin teman-teman saya ini, senior-senior saya kentuk tawon. Nah, untungnya masih ada pendaki lain jadi bisa langsung dievakuasi, langsung masuk ke rumah sakit, dan alhamdulillah ditangani dengan baik oleh rumah sakit.
Karena saya lihat dari fotonya nggak bisa saya share ya. Yang jelas lubangnya itu banyak, entupnya itu banyak. Karena kita harus ngerti, kalau lebah itu yang pemakan madu itu mungkin habis ngentup mati. Tapi kalau tawon Vespa, mereka sekali ngentup itu enggak sekali, itu berkali-kali. Saya pernah kena kepala saya ini, itu cuma 1 kali entupan dan hanya 1 tahun, itu aja besoknya saya demam. Apalagi beliau-beliau yang ngerasakan jadi survivor keentup lebah berpuluh-puluh ekor gitu loh, karena 1 koloni kan. Nah itu juga jadi himbauan juga kepada teman-teman yang baru mau mulai kegiatan pendakian, tolong sebisa mungkin minta ditemani oleh orang yang paham jalur, karena bukan hanya risiko kesesat saja yang kita bisa alami, tapi juga tahu-tahu kita menuju ke arah sarangnya hewan-hewan itu kan, kita nggak tahu gitu loh. Jadi makanya saya himbau kepada teman-teman, terutama adik-adik yang masih 18 tahun ke bawah, untuk kalau bisa minimal Anda ditemenin oleh yang paham dengan jalur. Nggak harus guide, nggak apa-apa, nggak harus temen yang udah senior, nggak apa-apa, tapi minimal yang sudah pernah ke sana lah. Jadi nggak gerusa-gerusu, apalagi belum pernah punya pengalaman terus melakukan solo hiking, nggak paham ilmu survival dan lain sebagainya, itu sangat berbahaya sekali. Kita mendaki ke air terjun aja ada bahaya hidung kemasukan lintah, apalagi ke hutan gunung dan lain sebagainya. Kayak gitu aja ya. Sorry kalau obrolan ini agak belibet bahasanya, karena biasa kalau di depan kamera seperti ini jauh lebih grogi daripada di belakang kamera madep ke jalan. Oke, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.